Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah mulai diadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu menyembah, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskan dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap, dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua hutangnya dilunasi. Melihat hal itu, kawan-kawan lain amat sedih lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya ini adalah yang didoakan di dalam bacaan di dalam doa Bapa kami kita, yaitu kalau kita mohon pengampunan Tuhan, hendaknya kita juga sudah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah begini, mengapa Tuhan itu mengatakan kok harus mengampuni 70 kali 7? Ibu, bapak, saudara terkasih, pengampunan bukan hanya mengeluarkan kata-kata, "Oh, aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu." Tidak hanya keluar dari mulut seperti itu, tetapi pengampunan yang sejati adalah hati ini sungguh-sungguh tidak lagi terluka karena omongan atau tindakan orang lain. Jadi pengampunan berarti tampak bahwa tidak hanya meluncur dari mulut, tetapi juga hati ini juga sudah mau menerima keadaan orang lain apa adanya. Seolah-olah tidak lagi dia mengingat apa-apa tentang yang menyakitkan dalam hati kita. Sehingga membutuhkan proses yang panjang. Tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Mengapa begitu diterapkan oleh Tuhan? Karena begini, ibu, bapak. Pernahkah kita malam hari kita itu mengenang orang yang telah melukai hati kita? Bukankah kita selalu mengalami rasa sakit hati, bahkan mungkin ada rencana mau membalas dendam? Justru tanpa pengampunan, tanpa memaafkan, merugikan diri kita. Kenapa? Karena kita pada saat kita makan mungkin, pada saat kita pergi menjelang tidur, bermimpi mungkin orang itu yang kita kenangkan. Orang itu yang terlintas dalam pikiran kita. Orang itu yang membuat kita merasa marah. Tetapi apakah orang yang melakukan kesalahan itu
juga memikirkan kita? Tidak. Berarti kita rugi kalau kita tidak memaafkan orang tersebut. Artinya, segala macam fokus yang harus kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain menjadi tidak bisa kita lakukan. Karena pikiran kita, hati kita hanya menuju kepada orang yang ingin kita balas itu. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka dalam kehidupan beriman pun diharapkan juga seperti itu. Kalau kita sudah fokus kepada Allah, kita tidak ingat dengan yang lain. Jadi fokus kepada Allah, jangan sampai dihilangkan dengan yang lain-lain. Maka kalau kita mengingat orang lain yang menyakiti hati kita, kita mau menghadap Tuhan, kita memikirkan orang itu dan lupa akan Allah. Maka dalam pengampunan hendaknya bisa sampai ke dalam hati kita. Maka proses itu harus kita lakukan. Dan pada saat kita proses mau mengampuni, kita harus berkali-kali mengalami kesakitan. Dan pada saat kita mengalami kesakitan itulah kita berani dalam hati mengatakan, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia. Jadi dalam proses mengampuni, kita harus bisa berani untuk merasakan sakit. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka Tuhan pun itu juga tidak meremehkan kesakitan kita. Maka Tuhan mengatakan, kalau kita mau mengampuni orang, jumlahnya 70 kali 7 kali. Kesakitan-kesakitan yang akan ada dan kita alami, itu harus kita lakukan. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa mengampuni dengan tuntas. Dan kalau kita sudah bisa mengampuni dengan tuntas, kita layak untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Maka sangat keliru sekali kalau kita justru menyiksa orang lain dengan dalih saya membela Allah. Dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Sangat keliru. Maka kita tidak akan bisa mengatakan bahwa saya membela Allah, lalu melakukan kekerasan terhadap orang lain, lalu kita bisa diampuni oleh Allah. Tidak. Allah bukan maha penuh kekerasan, bukan. Tapi Allah maha kasih, Allah maha lembut, dan Allah yang sungguh-sungguh mau merengkuh semua ciptaannya. Maka marilah kita hening sejenak. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, supaya sebelum kami meminta sesuatu darimu, kami sudah melakukannya seperti apa yang kami pinta kepadamu. Semoga pengampunan yang selalu kami pinta darimu, kami juga sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kami yang nyata, yakni mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Memang sulit, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan melembutkan hati kami supaya kami mampu untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah yang penuh kasih, kami juga mau sejenak yang berdoa untuk ujub-ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ucapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengenalan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.